Salam, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Peter Malaikai, NIM 1903030030. Saya dari kelas A semester 3 jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nusa Cendana Kupang. Jadi di pertemuan kali ini, pertemuan yang terakhir dari mata kuliah Teori Sosiologi Modern. Jadi di sini saya menjelaskan dari teori paradigma, teori sosiologis, teori kritis, postmodern, teori wacana, media, postkolonial, dan teori poststrukturalis. Oke, jadi nanti dalam penjelasan mungkin saya tidak bisa menjelaskan yang teman-teman inginkan, maksudnya tidak sempurna yang teman-teman inginkan. Jadi di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu dari teori. Pertama, sebelum kita masuk pada teori paradigma, itu kita juga perlu tahu apa itu teori. Jadi teori itu serangkaian atau bagian variabel, definisi dan dalil yang sering berhubungan yang menghadirkan sebuah pandangan sistematis mengenai fenomena dengan menentukan hubungan antara variabel dengan maksud menjelaskan fenomena alamiah. Jadi teori itu ada banyak pengertian. Teori adalah abstraksi dan realitas. Teori ini terdiri dari sekumpulan prinsip dan definisi yang secara konseptual mengkoordinasikan aspek-aspek dunia empiris secara sistematis. Teori ini terdiri dari asumsi-asumsi, proposisi-proposisi, dan aksima dasar yang saling berkaitan. Jadi teori ini juga terdiri dari teorema, yakni generalisasi yang diterima atau terbukti secara empiris. Kemudian paradigma. Paradigma itu pada dasarnya adalah pandangan. Tapi kita jelaskan secara spesifik lagi. Paradigma itu kumpulan keyakinan dan konsep adalah apa yang dikenali. Jadi paradigma tadi itu kumpulan keyakinan seperti pandangan kita, dan konsep itu adalah apa yang dikenal sebagai paradigma. Jadi lebih lanjut, pengertian paradigma ini merupakan seperangkat teori, asumsi, dan ide yang berkontribusi pada pandangan dunia. Jadi Anda menciptakan kerangka di mana Anda beroperasi setiap hari bagi orang yang menganggap paradigma sebagai sesuatu yang penting. Jadi ia mendapat dunia di sekitar kita ini menekankan salah satu tujuan paling penting dari teori paradigma, dari paradigma yang membentuk kerangka pemilikan dan mendekati dan terlibat dengan hal-hal atau orang lain. Teori paradigma ini, sebuah teori paradigma adalah teori umum yang membantu para ilmuwan yang bekerja di bidang tertentu untuk dapat bekerja dalam satu kerangka teoritis yang luas. Jadi hal ini oleh filsuf Thomas Kuhn ini disebut dengan skema konseptual ilmuwan. Yang berikut saya akan menjelaskan dari teori kritis. Jadi teori kritis menurut Karl Marx ini sosiologi yang terkenal. Karl Marx ini adalah seorang sosiologi yang terkenal mengenai kelas sosial. Jadi Karl Marx ini dia membagi kelas-kelas pada masyarakat, itu kelas borjuis dan proletar. Borjuis atau kapitalisme itu adalah orang-orang yang pemilik modal, sedangkan proletar itu masyarakat biasa. Jadi yang ternyata dalam pandangan kelas sosial ini dapat memberikan tekanan pada kehidupan masyarakat. Jadi Karl Marx ini dia menggolongkan masyarakat kapitalis dan masyarakat kapitalis, masyarakat yang kelas yang pemilik modal atau borjuis, dan buruh itu adalah proletar. Jadi kondisi tersebut ini menyumbangkan ketersaingan atau alienasi.
yang dialami oleh kaum buruh. Akibatnya para buruh itu memproduksi barang untuk kepentingan pemilik modal, ide-ide, dan tidak dapat disarankan dengan baik. Jadi hasil produksi yang dimiliki pemilik modal itu bekerja dalam masyarakat kapitalis terbaik potensinya. Jadi para buruh itu dimanfaatkan oleh para pemilik modal untuk bekerja dengan menggunakan alat yang sudah maju, tetapi para buruh itu malah dibayar dengan upah yang kecil. Sehingga Karl Marx itu dia membagi kelas-kelas sosial itu. Jadi teori kritis ini adalah produk yang sekelompok neo-Marxis Jerman yang tidak puas terhadap teori Marxis, namun pandangan yang lebih luas tentang teori kritis ini. Teori kritis ini sebagian terdiri dari atas kritik atau berbeda sebagai aspek kehidupan sosial dan intelektual, namun tujuan umumnya adalah mengungkap hakikat dan sikap masyarakat secara luas dan akurat. Yang berikut itu teori postmodern. Jadi teori ini merupakan sebuah gerakan intelektual yang lahir sebagai respon terhadap beberapa tema yang dikemukakan oleh kaum modern atau modernis yang diartikulasikan pertama kali selama masa pencerahan era postmodern sendiri hingga dibatasi pada akhir tahun 2020. Beberapa pola ahli terkadang ini menyebarkan bahwa era postmodern ini dimulai setelah Perang Dunia II berakhir karena adanya kekecewaan eksistensial akibat terjadinya Holocaust. Jadi selain itu, kelahiran postmodern ini ditempatkan pada tahun 1960 ketika modernisme tidak lagi produktif. Jadi postmodern ini tidak mewujudkan dirinya sendiri, hanya terdapat pada filsafat seperti ontologi, epistemologi, dan aksiologi atau teorisnya, melainkan postmodern. Jadi postmodernisme adalah sebuah konsep yang jauh lebih komprehensif yang melingkup seni, arsitektur, dan kritik. Yang berikut itu teori wacana. Jadi istilah wacana seringkali dipahami sebagai sebuah gagasan umum bahwa bahasa ini ditaati menurut pola-pola yang berbeda yang diikuti oleh anjuran para pengguna bahasa kritik bahasa ketika mereka ambil bagian dalam domain kehidupan sosial yang berbeda, misalnya dalam domain wacana medis dan wacana politik. Ini dengan demikian analisis wacana ini merupakan analisis yang pola tersebut. Jadi dalam hal ini diperkenalkan oleh 3 pendekatan yang berbeda pada analisis wacana struktural, yakni teori wacana Ernesto dan kontrol analisis wacana kritis dan psikologis kewacanaan. Yang berikut media. Jadi media ini saya merangkul saja, media ini adalah sebuah cara agar memudahkan kehidupan manusia dalam menyampaikan informasi atau mendengarkan informasi. Jadi yang berikut postkolonial. Jadi postkolonial ini merupakan teori yang berasumsi di sekalian perbedaan fundamental antara negara penjajah dan negara terjajah. Jadi salah satu negara terjajah itu yaitu Indonesia. Yang berikut itu teori post-strukturalisme. Jadi teori post-strukturalisme ini merupakan teori yang menjelaskan fenomena inflasi dalam jangka panjang. Hal ini didasarkan pada inflasi dan jangka panjang. Jadi penjelasan ini mendekati sebab-sebab inflasi yang berasal dari kekuatan atau inflasi stabilitasi struktur ekonomi suatu negara.
Sekian, terima kasih.